qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti dia masuk surga. Jangan minta masuk surga, karena semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka, karena tidak ada jaminan kita selamat dari neraka. Makanya kita selalu minta 7 kali pagi, 7 kali petang, 7 kali habis subuh, 7 kali habis maghrib. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, belajar dari Masjid Jami Al-Ikhlas bahwa ada pondasi, ada tiang, ada dinding, ada atap, ada kubah, ada ukiran, ada kaligrafi. Ini terwujud karena semuanya bekerja sama. Ini acara ini kalau tidak ada kerjasama yang baik, tidak akan terwujud. Makanya Nabi mengatakan alaikum bil jamaah, jagalah jamaah. Sholat tarawih berjamaah, sholat witir berjamaah, tadarus berjamaah, makan sahur berjamaah, buka berjamaah. 1 bulan kita diajarkan berjamaah, tapi begitu masuk Syawal jamaah hilang. Yang sholat ke masjid tinggal pemain inti, pemain naturalisasi terbang. Pas ditanya kok gak ke masjid, pulang kampung. Pas ditanya di kampung gak ke masjid juga. Ini tidak terjadi di Masjid Jami Al-Ikhlas. Buktinya mana? Masjidnya penuh sampai ke atas, kameramen di mana-mana. Mudah-mudahan kita istiqomah berjamaah insyaallah. Kalau kita berjamaah, kita tidak lagi melihat mana Quraisy, mana non Quraisy, mana kulit hitam, mana kulit putih. Tapi yang kita lihat adalah hanifan musliman wa ma ana minal. Ketika Nabi memerintahkan azan, Nabi tidak memintakan hai Abu Bakar mertuaku, hai Ali menantuku, hai Utsman menantuku. Tapi Nabi memerintahkan yang berkulit hitam, orang Afrika Utara, namanya Bilal bin Rabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak dilihat mana yang suku paling hebat, paling mulia. Nabi memanggil Bilal, Bilal, ta'al, sini Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara sendalmu dalam surga. Kresek, kresek, kresek. Bilal hebat, orangnya masih di dunia, surga sudah terdengar suara sendalnya di surga. Orangnya masih berjalan di dunia, suara sendalnya sudah ada di dalam surga. Apa amalmu Bilal? Kata Bilal, saya tidak pernah meninggalkan sholat sunat wudhu 2 rakaat. Makanya kalau bangun malam, jangan langsung tahajud, jangan langsung sholat taubat, jangan langsung sholat hajat, tapi sholat sunat wudhu. Bagi yang sudah melakukan, alhamdulillah. Bagi yang belum, insya Allah. Yang gak mau, inna usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Ini kadang jamaah ini banyak nanya ayatnya apa, ayatnya apa, padahal yang hafal cuma qul huwallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW datang untuk mengatakan bahwa kamu yang sombong dengan bapakmu, yang sombong dengan sukumu, yang sombong dengan hartamu, kamu nggak bisa bekerja sama. Maka Islam datang, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat badan kamu, otot kamu, wala ila suwarikum. Allah tidak melihat wajah kamu, mancungnya, putihnya, gantengnya. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat adalah hati kamu, wa a'malikum, dan amal kamu. Sekarang siapa yang mengamalkan hadis ini? Yang mengamalkan hadis ini orang Amerika dan Eropa. Apa buktinya? Orang berkulit hitam
bisa jadi menteri luar negeri, Condoleezza Rice. Orang kulit hitam bisa jadi presiden, siapa namanya? Obama. Orang kulit hitam bisa jadi pengusaha, bisa jadi pejabat. Di tempat kita kalau ada tes seleksi sekretaris, yang lulus yang paling putih, walaupun IP-nya 2,0 lulus, karena yang dicari putih. Akhirnya orang kita lomba-lomba ingin jadi putih, wajah putih, leher hitam. Orang barat pergi dari Eropa, dari Jerman, dari Belanda, dari Amerika, pergi terbang naik pesawat, beli tiket, hotel, keluar uang ke Bali untuk berjemur di pantai Kuta biar supaya hitam. Kita nggak perlu naik pesawat sudah. Kenapa kita tidak punya percaya diri dengan diri kita sendiri? Ini jadi masalah psikologis ini. Syukuri saja apa adanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak juga jangan menjatuhkan perempuan. Jangan nih bapak bilang ibu hitam, bilang aja warna kamu agak lebih dikit. Bahasa ini luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam datang, Abu Bakar, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Hurairah di hadapan abu-abu ini. Kenapa Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab itu marah dengan Nabi? Bukan karena Nabi sholat. Kalau Nabi sholat mereka nggak marah. Kalau Nabi puasa mereka nggak marah. Yang buat mereka marah apa? Nabi menyamakan hamba sahaya yang berkulit hitam, yang miskin sama dengan Quraisy yang kulit putih kaya raya. Itu yang membuat mereka marah. Mereka tidak mau duduk sama rata. Kalau sudah masuk masjid, tidak lagi ada pejabat, tidak lagi ada diplomat, semuanya sama antara pejabat, diplomat, terhormat, penjual tomat, Ustadz Somad. Sama semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ustadz Somad ngomong-ngomong begitu, tapi prakteknya di Masjid Jami Al-Ikhlas beda. Ustadz dibuat tempatnya tinggi, dikasih karpet, dikasih kursi, pakai bunga-bunga. Ini hanya pada acara halal bihalal. Tapi kalau acara sholat Jumat ada pakai ini? Nggak ada. Siapapun orangnya, mau miskin, mau hitam, mau pendek, mau pesek, masuk ke masjid silakan maju ke depan. Tapi jangan nonong jadi imam. Imam sudah ada. Jangan langsung minta jadi khotib. Siapapun yang datang ke masjid ini, maka dia berhak untuk datang pada shaf pertama. Begitulah agama Islam. Tidak ada di pintu diperiksa. Yang pakai jas shaf pertama, yang pakai sarung belakangan. Enggak ada. Yang penting suci, bersih. Allah melihat hati dan amal kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ajaran Islam. Tapi jangan gara-gara ini besok masuk sekolah, ini anak-anak muda nih sekolah, bapak-bapaknya, ibunya pergi ke kantor nggak mandi. Ditanya sama atasan, kenapa kamu belum cuci muka, tarik mata masih ada, sudah masuk kantor? Kata Ustadz Somad, Allah hanya melihat hati kita. Seimbang juga antara zahir dan batin. Makanya ucapan kita minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir. Lahir itu bahasa Arabnya zahir. Zahir itu yang kelihatan, batin itu yang di dalam, yang tidak kelihatan. Lahir itu artinya apa Pak Ustaz? Lahir itu artinya zahir. Zahir itu mana? Zahir itu ini. Ini zahir. Batin, batin itu bahasa Arabnya batan. Ini zahir, batin. Kalau saya salaman sama bapak, habis itu saya pergi, yang kelihatan mana? Zahir. Yang nggak kelihatan batin. Enggak Pak Ustaz, saya ngelihat Ustaz itu kalau mundur gini kelihatan batin. Mohon maaf, zahir dan batin, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling putih wajahnya, bukan yang paling mancung hidungnya, bukan yang paling panjang titelnya. Yang paling mulia adalah atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut itu kelihatan atau enggak kelihatan? Enggak kelihatan. Ustadz Abdul Somad itu takut sama Allah? Belum tentu. Ustadz Abdul Somad dimuliakan orang,
karena pecinya, karena sorbannya, karena jubahnya, karena titelnya, namanya ditulis sampai 2,5 meter. Tapi pada akhirnya semua ini akan tinggal. Pecinya tinggal, sorbannya tinggal, cincinnya yang warna hijau juga tinggal, nama juga tinggal. Yang tinggal hanya satu, jangan kuat-kuat dulu, jaga juga perasaan saya. Almarhum itu artinya apa Pak Ustaz? Almarhum orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ini semua termasuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kalau sudah halal bihalal silaturahim, maka kita tetap ramaikan masjid ini dengan sholat berjamaah insyaallah. Amin. Khusus kepada Front Pemuda Muslim Maluku yang ada di sekitar Masjid Jami Al-Ikhlas, datang sholat berjamaah. Jangan sampai nanti imam selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru imam berdiri. Tolong jenazahnya bawa masuk ke dalam. Saat itu nggak ada gunanya lagi. Ayyalas salat, sibuk sampai masanya tua, kaku, sakit, jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung, terbaring menetes air mata. Andai dulu sholat menetes air mata darah, tidak lagi ada guna penyesalan. Alhamdulillah, anak-anak muda Front Pemuda Muslim Maluku dan semua jamaah yang hadir mudah-mudahan istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal. Siapa yang memakmurkan masjid? Innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid sifatnya ada 5. Yang pertama, man amana billah, beriman kepada Allah. Kalau mau melihat tanda orang beriman, lihatlah bagaimana dia memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang memakmurkan masjid, innama, hanya, kalau sudah hanya, tidak yang lain, orang beriman. Kalau mau melihat iman, bukan waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha, tapi lihatlah memakmurkan masjid dengan sholat Tadi Ustadz waktu baca ayat itu kok nunjuk ke sana. Ini ayatnya. Innama ya'muru masajidallah. Surat At-Taubah itu di ujung ada ditulis At-Taubah. Oh, itu bacaannya Pak Ustadz. Iya, saya sudah lama sholat di sini, nggak tahu itu bacaannya. Innama ya'muru masajidallah, hanya tidak yang lain, hanya Abdul Somad, tidak yang lain, hanya yang bisa memakmurkan masjid man amana billah. Kalau kau lihat ada orang subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, saksikanlah bahwa dia beriman. Innaka la tukhliful mi'ad, janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama iman. Iman tidak bisa diwarisi. Iman tak bisa diwarisi. Nggak boleh nyanyi di masjid. Anda dibuat di tanah lapang, saya nyanyikan sampai selesai. Mana buktinya iman tidak bisa diwarisi? Nabi Nuh punya anak Kan'an, anaknya tidak beriman. Nabi Ibrahim punya ayah Azar, ayahnya tidak beriman. Maka yang beriman bersyukurlah, alhamdulillah. Yang sudah beriman, iman bisa lepas dari badan. Yang berzina, imannya lepas. Yang mencuri, imannya copot. Yang korupsi, imannya tanggal. Yang buat curang, imannya terbang. Lalu datanglah Ikrimah, seorang laki-laki namanya Ikrimah, bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ayun zaun iman, apakah iman itu bisa copot dari badan? Iman bisa lepas, cincin bisa copot, jam bisa dilepas, sorban bisa tanggal, peci bisa. Apakah iman bisa? Kata Abdullah bin Abbas, bisa. Bagaimana iman bisa lepas? Wasyabbaka baina asabi'i, dia jalin jari jemari. Summa naza'an, dia lepas. Hakadha yunza'ul iman, beginilah iman lepas dari badan. Mencuri, lepas iman. Korupsi, lepas iman. Berzina, lepas iman. Hina taba, ketika dia bertaubat,
ada imannya masuk lagi ke dalam. Itulah kenapa kita selalu bertaubat. Astaghfirullah, usolli sunnat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Yang paling bagus mandi taubat. Habis mandi taubat solat sunat taubat. Habis solat sunat taubat beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Yang lebih panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mudah-mudahan taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah merahasiakan, gak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah merahasiakan, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Allah merahasiakan, tidak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat doa makbul hari Jumat. Kenapa Allah rahasiakan? Supaya hati kita takut dan senantiasa berharap. Mudah-mudahan haji kita mabrur. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Bayangkan kalau kemarin Ramadan sudah dijamin dapat Lailatul Qadar. Pas malam takbiran masuk WhatsApp, Anda sudah dapat Lailatul Qadar. Dijamin gak bakalan datang halal bihalal. Pas ditanya sama Pak Ustadz, ketua DKM, gak datang halal bihalal, sudah dapat Lailatul Qadar. Saya masih tetap cemas dan saya senantiasa berharap. Pak Haji, ya, boleh saya nanya? Boleh. Apa tanda orang hajinya mabrur? Haji yang mabrur pulang dari Makkah wajahnya putih. Ternyata pulang dari Makkah putih karena nggak pernah ke masjid, di hotel terus. Yang bolak-balik ke masjid, apalagi haji sekarang musim panas 50 derajat Celcius, pulang hitam. Itu nggak makbul tuh. Nggak bisa diukur. Kalaulah orang yang soleh itu mesti putih dan gemuk, saya ini berarti nggak soleh. Nggak bisa diukur dengan fisik. Yang putih gemuk jangan bangga, yang kurus hitam jangan putus asa. Karena yang dilihat Allah adalah hati kita. Disinilah letaknya iman, disini letaknya takwa. At-taqwa haguna, at-taqwa haguna, at-taqwa haguna. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat badan kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, hati kamu. Maka kita disuruh selalu menjaga hati. Bawa motor, gasnya di tangan, koplingnya di tangan, remnya di kaki, mata ngelihat jalan, pakai helm di kepala. Tapi ketika kita lihat persimpangan tertulis hati-hati. Kenapa nggak dibuat kaki-kaki? Kenapa nggak dibuat mata-mata? Karena mata, tangan, dan kaki diperintahkan oleh hati. Maka jagalah hati supaya jangan sampai sakit. Mudah-mudahan ini yang hadir ini hatinya sehat semua. Tapi kalau saya lihat dari senyum dan tawanya, ini hatinya sehat semua. Orang kalau hatinya sakit, dia nggak bisa senyum. Senyum dikit langsung. Ketawanya pun nggak lepas seperti ini. Ketawa juga, cuma nggak sampai ujung. Gantung dia. Kenapa? Sakit hati ngelihat tetangga rumahnya bagus, sakit hati ngelihat teman mobilnya mahal, sakit hati ngelihat sorban Ustadz Somad bagus hadiah dari Lombok, sakit hati ngelihat peci Ustadz Somad merah hadiah dari sahabat-sahabat kita. Tapi kalau hatinya bersih, dia nggak peduli itu semua nikmat Allah, ikut senang melihat kesenangan orang lain, ikut bahagia melihat kebahagiaan orang. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita semua, insyaallah, amin. Iman di hati, takwa di hati, Islam di hati, ridha di hati, sabar di hati. Maka ada amal hati, ada amal badan, tegak, ruku, sujud, i'tidal, salam, tasyahud, itu amal badan. Ada namanya tawaf, subhanallah walhamdulillah, amal badan. Ada namanya sa'i, amal badan. Ada namanya wukuf, amal badan. Ada ngelontar jumroh, amal badan. Ada namanya amal lisan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah
aliyil azim. Itu namanya amal lisan. Ada namanya amal harta. Bangun masjid, amal harta. Nyumbang lampu, amal harta. Nyumbang AC, amal harta. AC Masjid Al-Ikhlas ini banyak sekali, tapi tak hidup tak enggak dia. Ustaz Somad, ini masjid ini AC-nya hidup. Saya tahu hidup. Lalu kenapa kita masih merasa panas? Karena jumlahnya sudah over capacity. Ini sudah terlalu banyak. Tapi kita bahagia semua karena masjid penuh, berarti turun rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal badan sudah, amal lisan sudah, amal harta, bangun masjid, zakat, wakaf, infak, sedekah. Ada amal hati, sabar, ridho, tawakal, qanaah. Termasuklah nama masjid kita ikhlas. Ikhlas itu letaknya bukan di lidah, ikhlas itu bukan di tangan, ikhlas bukan di mata, ikhlas itu letaknya di hati. Makanya kita selalu minta, orang kalau ketemu selalu ketemu, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Orang Turki kalau berselawat megang hati, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kenapa kalau berselawat itu mereka megang? Karena dia merasa Rasulullah selalu dekat di hatinya. Orang kita pun selalu juga megang hati. Kapan? Sakit jantung. Aduh, ketemu di bank.